Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Jujur kalau berdiri di sini deg-degan sebenarnya. Berat bebannya. Udah 1 minggu ya sahabat ya, seperti yang segala tiap sampaikan, Bapak Yahweh itu udah makin kangen, makin pengen cepat-cepat ketemu kita. Masa baru kemarin makan nasi goreng laut ya, sekarang udah mau makan lagi. Ibadah sahabat lagi. Jadi sukacita sih tiap hari Jumat itu keluarga tiap pribadi menunggu masa-masa untuk ingin bisa ibadah bareng lagi di sini. Terima kasih ya untuk keluarga Pak Gembala, Pak Gembala udah kasih kesempatan ya belajar Wadafab di sini untuk berbagi. Semoga berkenan ya Bapak Yahweh yang berbicara langsung pada jemaat di sini. Tema hari ini kita tentang rasa. Kalau Tiar itu lebih suka pakai istilahnya kondisi apa yang ada di sekitar itu buat jadi pembahasan pembelajaran gitu. Jadi tentang rasa, tentang keluarga, tentang alam, pokoknya tentang apapun yang di sekitar yang Tiar lihat, begitu dikasih tugas sama Pak Gem, begitu itu yang masuk, dia itu langsung Tiar jadi materi. Intinya sih kayak gitu. Tahu kan arti dari makna dari arti kata rasa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Rasa itu apa sih? Kamu berdua aja nih. Sesuatu yang sudah dinikmati Bisa jadi. Jadi itu indera perasa ya. Indera pengecap. Jadi kalau dilihat, kalau dibaca dari arti rasa itu adalah tanggapan indera tubuh kita terhadap rangsangan saraf seperti manis, pahit, asam terhadap indera pengecap, dan panas atau dingin terhadap indera perasa. Itulah kurang lebih pengertian dari rasa. Jadi kalau Tiar pribadi sih amat suka rasa pedas, kayak gitu. Karena udah dari kecil tuh mulut Tiar itu udah dilatih makan andaliman. Karena mama itu, papa itu kan orang Batak dan mama itu dagang di Senen, dagang nasi. Jadi sambal andaliman itu pasti mengalir terus setiap hari. Jadi udah terbiasa sama namanya pedas. Kalau udah makan bakso sama dia, kita makan sambal pakai bakso, bukan bakso pakai sambal, istilahnya gitu. Dulu waktu makan sapi. dulu kan baik. Balik lagi ke rasa, pengaplikasian di hidup kita itu, kita mau jadi rasa apa di hidup kita terhadap orang lain? Mau jadi rasa manis, mau jadi rasa pedas, mau jadi rasa pahit, mau jadi rasa mengasihkan. Pasti semua pada mikir tentang tukang ayam, tukang dagang pasti ngomongnya rasa gitu kan. Jadi mohon maaf ya, karena ini yang dapat gitu loh, jadi ya udah dia bagiin tentang rasa. Kalau tentang manis, kalau kita ngomong rasa manis, itu biasanya anak-anak yang suka ya, generasi muda lah istilahnya, kayak Sering, kayak Jesslyn, itu pasti suka manis banget yang Sering, betul ya. Jesslyn juga apalagi manis. Katanya manis itu bikin kita nyaman biasanya. Banyak orang sekarang tuh kalau lagi sedih, pusing, depresi pasti bilangnya, duh pengen yang manis-manis deh biar seger lagi atau biar legaan. Jadi rasa manis itu identik bisa menenangkan kita ya kayak gitu. Kalau yang udah umur 30-an ke atas mah biasanya manis-manis itu hanya untuk selingan, nggak boleh dijadikan konsumsi setiap saat karena bisa diabetes alias kencing manis. Dan itu nggak bagus, karena kalau kena diabetes akan semuanya hancur badan kita. Kalau rasa manis bisa bikin tenang sesaat, itu berarti rasa manis itu nggak akan tahan lama, atau kekal, atau abadi, atau jangka panjang. Sekali lagi kalau kebanyakan manis, ya sekali lagi berarti diabetes, bisa diabetes gitu, kalau berlebihan. Berdasarkan tipe rasa yang tadi saya sebutkan, jika kita memberikan rasa manis ke orang, biasanya pasti orang suka. Kalau kita memberikan rasa manis ke orang, pasti biasanya kita suka. Kalau orang lain pasti suka. Karena apa? Karena manis gitu. Karena identik menyenangkan orang. Betul nggak kalau kita kasih rasa manis itu akan menyenangkan orang? Betul nggak tuh? Betul ya. Tapi apakah selamanya kita harus menyenangkan orang tersebut? Kalau kita diberikan rasa manis oleh orang lain, apakah bisa seterusnya kita diberikan rasa manis oleh orang-orang tersebut?
Bisa nggak selamanya atau seterusnya atau jangka panjang kita diberikan rasa manis? Bisa nggak orang lain atau kita memberikan rasa manis setiap saat ke orang lain? Jawabannya udah pasti enggak. Jawabannya udah pasti enggak, Bapak Ibu. Karena rasa manis atau tindakan menyenangkan yang kita terima dari orang hanya sesaat. Biasanya orang akan bersikap manis dan baik jika ada perlunya aja biasanya. Betul nggak? Ya. Kalau ada perlunya manis, kalah juga. Jadi nggak abadi ya rasa manis itu dalam kehidupan kita. Karena rasa manis terhadap manusia atau buat orang lain itu rasa manis itu nggak abadi. Karena rasa manis yang lebih manis seperti madu yang kekal abadi itu hanya berasal dari Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang tulus memberikan rasa manis yang abadi. Ada amin nggak? Ada ayatnya kok di Mazmur 19 ayat 9 sampai 11. Ada yang mau bantuin baca? Bisa ada Cimaria, kalau Cimaria pasti mematahkan dan makin kecil. Nah, Mazmur 19 ayat 9 sampai 11. Mazmur 19. Demikianlah dapat Elohim. Ajaran Yahweh itu benar, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bersinar. Takut akan Yahweh itu suci, tetap bertahan selama-lamanya. Penghakiman Yahweh itu benar, mereka bersama menjadi benar. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan sarang lebah. Juga hambaku diperingatkan oleh mereka, pada waktu menjaganya adalah pahala yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesalahannya? Bebaskanlah aku dari mereka yang tersembunyi. Oke, terima kasih Kuari sampai ayat 11 tadi. Seperti. Jadi kalau Bapak Yahweh memberikan rasa manis, manisnya itu lebih dari madu, bahkan lebih manis daripada tetesan yang dari sarang lebah sendiri. Berarti itu artinya janji Bapak Yahweh, dan kalau kita mengandalkan Bapak Yahweh, hasilnya pun manis dan indah. Makanya kita jangan berpikir pakai kepikiran atau kekuatan sendiri. Yang ada hasilnya hanya kutuk. Kita juga pernah bahas juga di sini. Okay? Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, hasilnya kutuk. Nah, orang jika memberikan rasa manis, biasanya hanya sesaat atau kalau ada maunya aja. Jika udah nggak perlu, pepatahnya apa kalau udah nggak perlu? Habis manis sepah ibu. Itu fakta Bapak Ibu semua. Habis manis sepah ibu. Manis-manis buat angkat kita, biar kita terlena karena ada maunya. Udah selesai mah, bubar balik jalan, bye-bye, adios sayonara. Kita ditinggalin. Udah selesai akunnya. Itulah manusia. Jadi Bapak Ibu semua di sini mau dibuat senang manusia atau Bapak Yahweh? Sama, ya juga. Berarti kita sepaham ya, sevisi semisi. Kalau ngomongin pedas, kalau kita bersikap menyebalkan terhadap orang lain, itu diibaratkan tuh kita itu memberi rasa pedas untuk orang lain. Omongan yang gak enak, marah-marahin orang, nyeletuk yang gak enak, komen yang gak enak, itu pedas banget sih Bapak Ibu. Nasihat yang keras pun kadang bisa menjadi rasa yang pedas untuk orang lain. Betul kan Meka? Tapi ingat Bapak Ibu, terkait nasihat keras ini, walaupun pedas, walaupun menusuk hati, sakit itu di sini gitu. Kalau kita berada dalam kasih Tuhan Yesus Hamasiah, itu akan jadi masukan untuk diri kita yang mendorong untuk kita menjadi manusia yang lebih benar dan lebih baik. Amin. Tergantung kita responnya apa nasihat dari nasihat tersebut, apa responnya dari nasihat yang keras. Kalau dibilang sekali kan sering cerita di sini, dibilang nasihat keras enak nggak? Enggak enak. Kan begitu kan Michael, enggak enak kalau lagi dihajar sama kamu, enggak enak jujur. Cuman tapi sebagai mempelai Tuhan Yesus Hamasiah di belakangan ini, udah beberapa tahun terakhir ini ya, dipikirin lagi, direnungin lagi, terima aja dulu. Nyatanya memang hasilnya sesuai dengan daftar. Amin. Karena pegang kita ngomongnya sesuai daftar dan pakai daftar gitu, bukan pakai feeling atau insting atau apa gitu. Jadi pada tahu kan kalau Pak Gem itu suka banget telepon, pantau, nanya
kasih nasihat. Siapa di sini yang nggak pernah ditelepon? Semua pasti pernah ditelepon. Hal yang kayak gitu jangan dianggap cabai yang pedas atau sambal yang pedas yang merugikan. Ambil positif dan hikmah dari maksud nasihat yang keras itu. Karena walaupun pedas, kita tetap butuh rasa pedas Bapak Ibu semua. Makanan aja kan nggak enak kalau nggak pedas. Jadi pedas di sini adalah pedas yang berguna ya. Yang barusan tadi saya sebutin tadi banyak itu pedas yang berguna. Lebih bahaya kalau pagem dalam 1 minggu nggak nyariin kita sama sekali, itu bahaya sekali. Biasanya kalau wah telepon di mana Tia, apa Keisha juga ditelepon, Pak Abraham, Ko Ari, semua masih ditelepon, ditanyain. Sebagai gembala dia pengen tahu jemaat gue nih, mempelai-mempelainya nih pada ngapain nih, kemana, baik-baik aja apakah lagi tenang, aman, kalau ada masalah ayo kita doain. Sorry. Kalau kata pagem, kalau ditelepon nggak lagi sibuk, ya udah nggak apa-apa. Telepon balik kasep. Soalnya kayak gitu ya namanya. Telepon balik baru kemarin, telepon balik kasep. Nah kalau sampai nggak ditelepon sama pagem kita, boleh deh cemas itu. Ada apa sama orang tersebut? Kalau kita melempar rasa pedas kepada orang lain itu pasti akan sedih, orang lainnya marah. Jadi pedas yang tadi barusan kita lempar ke orang lain yang bisa bikin orang sedih dan orang marah itu, pedasnya itu bukan nasihat yang pedas ya, tapi lebih berupa sindiran-sindiran yang nggak enak, omongan yang nggak enak. Itu akan buat hubungan kita sama orang tersebut, hubungan juga jadi nggak enak Bapak Ibu semua. Ingat tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ada ayatnya di kitab suci, di Amsal 22 ayat 8, yang kalian jangan baca aja ya. Amsal 22 ayat 8. Siapa yang menabur ketidakadilan akan menuai kesusahan, dan tongkat murkanya akan usang. Jadi kalau kita pedas sama orang, kita lempar sambal ke orang tersebut, istilahnya lempar sambal bukan fisik lempar sambal ya. Itu juga yang akan kita dapatkan. Kalau kita jahat sama orang, itu juga yang kita dapatkan. Walaupun bukan orang itu yang lempar kejahatan, kita nggak tahu dari mana. Pedesnya yang ini nggak enak Bapak Ibu semua. Karena kita menjahati orang atau kita dijahati orang itu nggak enak. Perih, sekali lagi perihnya itu di sini, sakit rasanya. Apapun yang kita perbuat di dunia ini akan ada tabur tuainya, akan kembali ke kita lagi. Kita kasih rasa pedas ke orang lain, ya rasa pedas itu balik ke kita lagi. Entah itu dari orang tersebut atau dari orang lain, kita nggak ada yang tahu. Dari siapapun atau bahkan dari keluarga. Tabur tuai, kata-kata tabur tuai itu amat sangat emang ada di dunia ini. Masalahnya kalau rasa pedas itu balik ke kita lagi, kuat gak diri kita mendapat rasa pedas dari orang lain? Harus siap. Karena kalau rasa pedas dari orang lain itu ya gak enak, sekali lagi tidak enak banget. Kalau kita disakitin orang, apa sih reaksinya biasanya? Dia bisa bantu jawab gak? Membalas, jangan dong tadi kan. Bukan itu harapan jawabannya. Jujur tapi nggak apa-apa. Tapi jangan dibalas lagi ya, didoain aja. Kalau kita tuh disakitin orang, aduh rasanya pasti sakit hati. Berat deh pasti kalau disakitin sama orang tuh sakit hati, pasti marah, pasti aduh amit-amit ya, benci. Ujung-ujungnya jadi dosa. Bapak Yahweh itu nggak suka sama reaksi kita yang kayak gitu saat kita dikasih rasa pedas sama orang lain. Makanya saya bilang tadi, berat loh dapat rasa pedas ini dari orang lain. Nah makanya kalau kita nggak mau dapat rasa pedas itu atau rasa nggak enak itu atau dijahati orang, kita jangan jahat sama orang lain. Berarti jika kita memberikan rasa pedas untuk orang lain yang tujuannya bukan untuk menasihati, maka hal tersebut bukan hal yang baik ya di hidup kita, walaupun kita butuh rasa pedas. Pedas pun juga jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan pun rasa pedas, perut kita bisa sakit perut atau jebol istilahnya, mulus-mulus buang air besar. Karena kita nggak tahu takaran kesanggupan rasa pedas dari diri kita, apalagi takaran orang lain. Kita nggak tahu. Kita ngomongin orang itu mungkin buat kita sepele kayak orang napas aja gitu, kayak orang buang ingus gitu. Cuman buat orang itu yang sakit banget kali gitu. Itu yang harus kita pikirin sih Bapak Ibu semua.
Jadi kalau kita mau berkata apapun, mau berbuat apapun, ya kita berpikir sekali lagi pakai hikmah. Jangan sampai menyakiti orang. Karena jika hal-hal jahat yang tadi saya sebutkan, ya sekali lagi kita nggak tahu seberapa atau bagaimana reaksi dari orang lain yang kita kasih rasa pedas tersebut. Jadi intinya, please ya Bapak Ibu, jangan mau jadi rasa pedas untuk orang lain sekali lagi. Dosa Bapak Ibu. Bapak Yahweh marah dan nggak serem apa kalau Bapak Yahweh marah. Kalau saya pribadi mas, saya serem banget kalau Bapak Yahweh sampai marah. Hukumannya kutuk. Itu kalau pedas. Itu tukang dagang makanan ngomongin rasa. Kalau kita ngomongin pahit, ngomongin soal rasa yang pahit, kita baca dulu sepenggal ayat ya. Di Efesus 4 ayat 31, ada yang bisa bantu? Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kami. Oke, terima kasih Cici Krisya. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kami. Di sini pasti banyak ya yang nggak suka rasa pahit. Kalau yang suka rasa pahit kayaknya cuma Keisha sama Rika doang kalau analisa dia. Nggak suka kopi pahit, kopi tanpa gula kan ya deh. Americano kalau bahasa kerennya sekarang. Kopi tanpa gula. Tapi kalau saya pribadi nggak suka rasa pahit, jujur. Sesekali boleh lah. Nah, masalahnya rasa pahit ini udah pasti nggak enak juga buat orang lain. Jamin nggak enak. Pas disuguhin makanan Manado nih, wis rica-rica dan sayur. Bukan babi rica ya, kok Freddy. Ayam rica pun juga ada kok. Pas makan, bless, kemakan tuh sayur daun pepayanya. Kalau dia sih pribadi agak suka daun pepaya itu pahit, karena udah biasa. Karena selama dia itu dari dulu daun pepaya belum makannya. Tapi banyak orang juga yang nggak suka daun pepaya itu atau alias pahitnya kayak gitu. Banyak yang bilang, aduh zong banget ini makan sayur ini. Berarti kan pahit intinya. Gosipin orang, sirik sama orang, jahat sama orang. Bayangin ya, kalau kita dapat perlakuan begini dari orang lain, gimana coba? Sekali lagi, pahit gak kayak gitu? Pahit banget sih. Digosipin, disirikin, terus dijahatin. Tuhan Yesus itu memerintahkan kita untuk mengampuni. Tapi yakin, di saat kita diperlakukan gitu kayak sama orang lain, kita langsung mengampuni. Enggak mungkin, enggak ada. Pasti ada reaksi di awalnya, kesel, sakit. Enggak ada manusia yang sempurna. Masuk pakem, bugem pun. Begitu dapat masalah, lagi dia. Sini. Terus dia mesti belajar sama masalah temperamen dia. Intinya kita nggak ada manusia satupun begitu dapat masalah pahit itu langsung gua ampunin. Enggak. Pasti reaksinya langsung ada. Daging kita itu kencang Bapak Ibu semua. Reaksi kita juga pasti ada. Sorry. Bapak Ibu semua, para mempelai di sini yang terkasih, kita harus banyak berdoa. Kita harus baca daftar Elohim sungguh-sungguh, renungkan dan hidupkan dalam hidup kita. Supaya kenapa? Agar kita bisa mengampuni orang yang membuat hidup kita pahit. Kalau kita nggak dekat sama Bapak Yahweh dan Firman Tuhan Yesus, jamin kita akan susah mengampuni. Jadi intinya reaksi pertama boleh, cuma jangan berlebihan. Karena dengan kebiasa kita mengampuni, practice make perfect, itu benar ya, ya. Mungkin setahun 2 tahun nggak langsung mengampuni, cuman begitu lama-lama udah kebal, diomongin apa, Bapak yang berhati, paling gampang begitu. Tapi prosesnya nggak mudah. Kita harus punya jam doa,
kita harus berdoa, kita harus punya jam puji-pujian. Jadi nggak langsung instan, saya bisa, nggak kayak gitu prosesnya. Udah tahu kan nggak enak banget kalau kita mengalami kepahitan dalam hidup kita. Efeknya apa sih kalau kita mengalami kepahitan dalam hidup kita? Reaksi tubuh kita. bisa sakit kanker kalau mikirnya panjang, dendam, benci bertahun-tahun kayak film silat Cina gitu ya Pak ya. Yang pasti kalau kita mengalami kepahitan dalam hati kita itu damai sejahtera kayak gitu. Susah tidur, nggak fokus, sensitif, cepat marah, nggak nafsu makan, nggak enak. Mau tidur aja bangun lagi, mau tidur bangun lagi. Besok pagi kita orang harus aktivitas kerja, kita malah ngantuk, capek. Jadi kalau udah tahu rasa pahit nggak enak, ya jangan memberikan rasa pahit sama orang lain. Kita baik-baik aja Bapak Ibu semua sama orang lain, sama sesama kita. Tulus-tulus aja. Kita itu udah menjadi mempelai Tuhan Yesus HaMasiah. Harus naik kelas, naik level. Masalahnya jangan cuma kepahitan sama orang, gosip sama orang, memberikan kepahitan lagi sama orang, sirik sama orang. Naik kelas dong masalahnya. Kita harus naik kelas. Nggak cakep masalah begituan dalam Bapak Yahweh. Nanti saya infokan ya. Naik kelas kayak apa dalam ada di sini. Kenapa harus naik kelas? Kita harus naik kelas. Jangan masalahnya berkutat itu lagi gitu. Capek gitu. Musuh kita itu di menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu musuh-musuhnya bukan cuma di udara doang sekarang. Tapi setan-setan itu udah menjelma jadi manusia lewat aksi-aksi para anti HaMasiah yang sudah sedemikian agresif mempersiapkan kehadiran si setan naga tua. Kalau kata Pak Abraham, jangan disebutin, maaf Pak. Karena mereka mempersiapkan itu Pak. Jadi ya menurut saya kita harus naik kelas gitu loh, jangan cuma sirik-sirikan lagi. Bukan cuma itu lagi yang harus kita urusin. Si naga tua itu udah benar-benar ngebet banget pengen datang ke sini. Dia tahu Tuhan Yesus tuh mau tarikin anak-anaknya, makanya tarikin mempelai-mempelainya, makanya dia juga narik juga. Kita 40 orang sekarang tinggal berapa? 18, 20. Kemana sih saya? Abraham lagi. Adam dan Hawa cuma berdua, masih aja di kotek setengah. Koteknya sih 1 orang. Cuma lihat persentasenya dong. Persentasenya itu 50%. Daripada kita sibuk bikin pahit ke orang lain, lebih baik kita mempersiapkan diri kita lebih sungguh-sungguh dan fokus. Kalau bilang iya tahu, bosan dengarnya himbauan itu terus. Masalahnya yang kita himbau-himbau terus saja, udah on fire belum dengerin Dafar Elohim, udah sungguh-sungguh belum? Setiap saat, udah doa pribadi sungguh-sungguh belum? Punya jam-jam doa belum? Saya ini nggak nunjuk ke siapa-siapa, itu juga berlaku buat saya sendiri. Karena kalau saya nunjuk 4-4 ke saya, kalau saya luruskan pedang juga balik ke saya. Itu makanya beratnya tuh berdiri di sini itu aja. Makanya kalau Pak Gem udah colek-colek, berat rasanya asli kami beban di sini. Karena takut, jadi mau nggak mau, tapi bukan takut sih, maksudnya jadi harus diri dia tuh harus mempersiapkan diri dan harus jadi benar jadinya gitu. Karena mau berdiri di sini tuh nggak boleh ada nyimpen apa-apa loh, nggak boleh dendam, benci, apa kesel apa, terus rilis ikhlas. Jadi itu ya Bapak Ibu semuanya, kita harus punya doa jam pribadi, kita harus baca daftar, kita harus lebih sungguh-sungguh lah pokoknya sama Bapak Yahweh. Amin. Kayak contohnya hari kudus, hari Sabat itu kudus buat dia. Hari ini mau ketemu orang segala macam, enggak, bodoh amat. Wah tapi mau gini gede segala macam, bodoh amat, enggak lah, nggak bisa. Ibadah ya ibadah. Karena kan ada masanya kita nggak bisa ibadah onsite begini sih, online. Ibadah sambil pakai kaos dalam, garuk-garuk, aduh nggak enak banget. Sekali lagi saya nggak nunjuk ke siapapun, itu juga berlaku buat saya. Di masa-masa akhir ini kita sungguh-sungguh lebih lagi ya, yuk Bapak Ibu semua, mesti lebih ekstrim mengasihi Tuhan Yesus di dalam Bapak Yahweh, karena kita harus rapture sama-sama. Janji ya semuanya ya. Panitianya Pak Gem, waktunya Pak Abraham. Nih masalah naik kelas tadi,
kita harus naik kelas bersama-sama Bapak Yahweh. Apa yang kita lakukan bersama-sama sama orang lain, sama keluarga kita, sama mempelai di sini. Naik kelasnya bersama-sama untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa dan rapture bersama Adonai Tuhan Yesus HaMashiach. Itu yang naik kelasnya ya. Jangan cuma masalah si itu begini, situ begitu, situ begitu. Itu udah jangan kita itu. Kita fokus sama Bapak Yahweh, Pak Abraham ya. Fokus. Kalau ada orang yang susah memaafkan orang, belajar sama Pak Abraham. Kalau ada orang yang masih suka khawatir, belajar sama Cimaria. Cimaria itu nggak pernah khawatir. Pak Abraham itu gampang memaafkan, walaupun dia dimaki-maki, dia depan tiang dimaki-maki, Cimaria udah kesel. Dia mah santai aja ketawa-ketawa. Itu. Bersama-sama untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa dan rapture bersama Adonai Yesus HaMashiach. Itu ya semboyan kita di sini. Itu semboyan KPI Menorah nggak sih? Iya ya. Ditambahin ya, bersama Adonai Yesus HaMashiach. Jika kita sedih, ibarat papan tuh ditancap paku, udah dilepas pakunya tetap aja bolong tetap bolong kan papannya, walaupun ditancap paku papannya, cabut pakunya tetap aja bolong. Artinya tuh diharafiakan kalau manusia itu udah dicabut pakunya tetap belum bisa mengampuni dan merelakan. Yang bolong tadi itulah jiwa kita sebelum kita tahu ajaran yang benar bersama Tuhan Yesus HaMashiach di dalam Al-Yahweh. Itu sebelum. Tapi jika kita udah tahu ajaran yang benar dan sesungguhnya tentang Tuhan Yesus, kepribadian Tuhan Yesus, kita tahu lebih dalam lagi. Papan yang bolong itu kita tambel, terus kita cat, kita apapun itu kita bikin, pokoknya kita perindah lagi. Itulah yang harus kita lakukan terhadap diri kita sebagai mempelai Tuhan Yesus. Di mana kepribadian Tuhan Yesus itu mempunyai jiwa yang kudus dan indah. Jadi kita harus ikutin teladan kita itu, mempelai kita yang bolong itu kita tambal, kita bikin indah lagi. Artinya kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Amin. Balik lagi Yesus 4 ayat 31, yang bacain aja biar cepat. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi hati kita harus tulus seperti Tuhan Yesus HaMashiach. Kita nggak bisa jadi manusia kudus, tapi minimal kita harus mengikuti mempelai kita. Karena memang mempelai kita itu yang jadi panutan kita, bukan Prabowo ya kok. Tapi Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi masih ada mau simpan kepahitan kan dalam hati? Mau susah tidur, stres, sakit kanker. Masih ada gak mau yang kepahitannya untuk orang lain? Masih nyimpan kepahitan atau memberikan kepahitan sama orang lain? Masih ada yang mau? Terus sekali lagi, ini yang kedua kalinya kita sevisi. Rugi, betul. Ini kita makan nasi tempe itu udah enak ya. Kita makan nasi kuning dari Tania. Ingat kata-kata ini sekali lagi untuk jemaat yang lain. Bersama-sama untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa, dan rapture bersama Adonai Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Terakhir simpel dan cepat, asin. Orang Bandung senang banget sama asin. Kita bacanya sekali lagi Matius 5 ayat 13. Ada yang bisa dibantu? Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Ya, satu ayat aja. Kamu adalah garam bumi, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali, selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Terima kasih Kori. Kamu adalah garam bumi, tapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali selain untuk dibuang keluar dan diinjak oleh manusia. Sebagai garam bumi, dulu kita tahunya garam dunia, betul ya, garam dunia. Kita adalah terang dunia, garam dunia. Padahal garam bumi, penterjemah itu selalu diambil penterjemah. Si Abdul. Dari dulu kita ya dibohongin lewat kata-kata itu.
Puji Bapak Yahweh, walaupun belum terlalu perfect di ILT 3 itu, di kitab suci ILT 3 itu, kok jadi pakainya ILT 3 ya kok? Jangan pakai yang LB atau LAI itu banyak nggak benernya. Johan juga ya, pasti Johan lah ya, bekas anaknya Mas Sepoy gitu kan. Pokoknya ILT 3 walaupun belum sempurna perfect tapi setidaknya menyamailah dan nggak membohongi. Dia menyebut kata Yahweh bukan Bapak Yahweh, bukan nama Arab. Dia menyebut nama Tuhan Yesus bukan nama yang palsu gitu. Jadi minimal bacanya ILT 3. Ya puji Bapak Yahweh, kita sekarang udah berada dalam jalur yang tepat. Jadi sebagai garam bumi ya kita harus menjadi rasa untuk sekitar kita. Sekitar kita aja dulu. Jangan mimpi untuk mengubah dunia. Mulai dulu dari keluarga, tetangga, keluarga di KPI Menor. Mulai aja dari sini dulu. Nggak usah mikir satu Indonesia, satu dunia. Ingat Bapak Ibu, kita itu bukan Batman, Superman atau Wonder Woman. Itu cuma ada di film. Mulai sekeliling kita, benahin keluarga kita, benahin orang di sekitar kita, benahin. Kita di sini keluarga loh. Dia pernah bahas juga tentang keluarga. Kita ini di sini keluarga. Makanya kalau ada apa-apa sama mempelai di sini, ya telepon. Jadi kalau telepon bukan berarti diomelin Johan. Kita peduli. Lu 2 minggu nggak nongol, gue cariin mah pasti takutnya kenapa-napa gitu loh. Makanya itulah Pak Tun juga bilang, ih Johan kemana ya? Kangen nih. Gitu padahal sebenarnya. Jangankan Johan, saya aja orang Batak bilang ke Pak Michael lebih Batak dari saya. Karena emang logatnya keras gitu loh, logatnya doang. Padahal mah hatinya cincang masalah. Jadi dari sekeliling keluarga kita dulu aja, itu yang kita benahin. Dan sekali lagi mau tegesin, di KPI Menora ini kita satu keluarga. Bu Veronica, kita di sini satu keluarga ya Bu. Jadi kalau mau ada apa, ya kita, Bu Veronica masuknya juga telat ya, kita dulu sempat jalan bareng, kemana bareng, apa bareng. Kalau ada apa-apa pokoknya bareng lah. Buat apalagi bugem kita buahnya kesini ya gitu. Berikan dampak positif untuk orang di sekitar kita. Jika kita punya berkat, berbagilah, jangan pelit. Nggak akan habis berkat kita. Kalau kita berikan kepada yang membutuhkan, baliknya juga berkali-kali lipat. Jadi nggak akan habis-habis gitu. Kita punya 10, kita kasih 5, baliknya lagi 50. Kapan habisnya duit kita? Jadi intinya kayak gitu. Cuman kesasaran yang tepat ya. Sasaran yang tepat. Itu kata-kata yang tadi barusan saya juga dapat. Jika kita belum bisa berbagi berkat, berbagilah hal kecil. Nggak segala sesuatu berbagi berkat itu bukan hanya duit. Duit penting. Mungkin klise sih bantuan kecil itu kayak bantuin nyemplungin orang tua, senyum, sapa orang, tanya kabar secara tulus, apa kabar, sehat, doakan orang lain itu juga salah satunya. Minta maaf kalau salah, maafin orang lain, atau minimal nggak nyusahin orang lain lah. Jadi sebenarnya gampang kita buat jadi berkat itu. Ya sebenarnya nggak harus nih duit enggak. Cuma kalau kita ada ya kenapa enggak gitu. Cuma tapi dengan kita, halo apa kabar, kamu sehat, baik. Jadi tahu aja maksudnya ditelepon kenapa ya? Karena kita peduli, kita sayang. Susah nggak untuk hal-hal kecil gitu? Kalau menjawab nggak susah, tinggal tergantung mau atau enggak. Jadi sekarang kita membuat hal kecil tapi berimpact besar buat bumi, buat kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Yahweh. Ternyata untuk berdampak untuk orang lain itu nggak perlu segala sesuatunya diukur pakai duit. Ya kalau sekali lagi kalau memang ada ya kenapa enggak kita berbagi. Berdampak atau menjadi garam bumi, hal yang Bapak Yahweh suka kok Bapak Ibu semua. Kita tulus aja sama orang, itu udah memberikan dampak positif loh buat orang lain. Ya memaafkan orang juga, nah itu salah satunya dampak positif. Di Markus 9 ayat 50, tiada jangan bacain izin. Markus 9 ayat 50. Garam itu berguna, tetapi jika menjadi tawar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Milikilah garam yang di dalam dirimu dan berdamailah seorang terhadap yang lain. Indah sih menurut kalau ini ya.
berdamailah seorang terhadap yang lain, milikilah garam dalam dirimu. Kita semua di sini harus seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo, tiap tuntut yang ketiga kali ini sevisi-sevisinya. Jadi garam buat orang lain, mengasinkan. Berarti kita udah kali ini kita 3 kali kita sevisi-sevisi. Itulah gunanya keluarga. Bapak Ibu ingat ya, satu hal lagi. Jangan terlalu pede jadi orang. Kalau tadi kan himbauannya kita baik sama orang, kita jadi berkat buat orang. Tapi kalau kita udah melakukan yang tadi, yang kita bahas tadi itu, jangan kepedean. Jangan menganggap kita sudah menjadi garam untuk orang lain atau sekitar. Jangan kita punya pikiran gitu. Gue udah kasih tuh orang, gue udah perhatiin tuh orang, gue udah ini, saya udah ini, saya udah ini, saya udah ini, saya udah ini. Jangan. Biarlah hal yang kita lakukan tersebut hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh, bukan untuk cari penilaian dari orang lain, pujian orang lain, atau pengakuan dari orang lain. Waktu itu kita bilang apa? Validasi semu ya, Android palsu kayak gitu, untuk pengakuan. Jadi jangan terlalu pede. Bukan jangan terlalu pede sih, maksudnya jangan menganggap diri kita tuh sudah melakukan. Karena buat Tuhan Yesus itu nggak akan pernah cukup. Karena kita tuh nggak akan mau pasti bisa buat nebus dosa orang lain. Lakukan hal baik itu semua hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Karena kalau kita beranggapan saya sudah melakukan semua hal tersebut, sama saja kita sombong. Milikilah hati yang tulus seperti Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di kitab suci di Yohanes 3 ayat 30. Seharusnya dia yang bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Yang tambahin di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci di dalam hati, karena mereka akan melihat Elohim. Jadi intinya, kalau kita sudah melakukan hal baik dan benar, jangan berharap untuk pujian dan pencitraan, tapi lebih ke tujuan sekali lagi membuat Elohim kita senang, yaitu Bapa Yahweh, demi kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Ingat, karena menjadi asin atau garam untuk sesama itu, orang lain yang merasakan, orang lain akan menilai. Biarkanlah orang lain yang menilai kita apa yang penting kita lakukan aja yang tulus. Jangan kita mengklaim saya sudah berbuat baik sama-sama, saya sudah melakukan ini. Salah Bapak Ibu, bukan itu tujuannya. Sekali lagi, biarlah Bapak Yahweh yang menilai ketulusan kita dan membuat senang Bapak Yahweh disamai di sana. Yang parahnya, kalau tadi kan mengasinkan orang, berbuat baik, tapi jangan kepedean. Yang sekarang parahnya, kalau kita nggak bisa mengasinkan sekitar kita, itu yang membuat ya diri kita itu, hidup kita jadi sia-sia, nggak berguna. Karena kalau udah nggak asin, ya dibuang saja menurut kitab suci. Jadi jangan suka julid sama orang lain, lebih baik doakan orang lain. Jangan suka lagi ngomongin orang lain, lebih baik doakan orang lain. Lebih baik kita mengasinkan makanan dengan porsi yang tepat. Jangan terlalu asin, bisa darah tinggi karena bisa sepet. Baru kepikiran tadi malam ya, pas lagi bikin materi ini, browsing juga. Emangnya garam bisa berubah jadi tawar ya? Bisa. Kalau tiap baca sih itu garam itu jadi tawar hanya di Palestina doang kayak itu. Bisa. Di Palestina, nanti kalau tiap baca semalam ya, hanya di Palestina yang bisa unsur asinnya hilang karena diguyur hujan. Jujur tiap masih belum dapat hikmatnya. Masa sih garam bisa jadi asin, garam bisa jadi tawar gitu ya? Tapi bisa ya memang ya. Tapi faktanya sebenarnya garam itu susah buat menjadi tawar. Kalau memang wujud garamnya sendiri. Berarti jika diumpamakan manusia seperti garam yang tawar, Bapak Ibu, kalau kita sampai diumpamakan menjadi manusia sebagai garam yang tawar, segera tobat, koreksi diri, terutama minta ampun sama Bapak Yahweh. Karena jika garam di dalam diri kita jadi tawar, berarti kita sudah jauh dan semakin jauh dari Bapak Yahweh. Yang sih nggak mau. Kita 4 kali sevisi semisi, setuju kan? Setuju. Nah, 4 kali kita nih. Daripada ngomongin orang, gosip nggak jelas, dengar daftar Elohim. Kalau kata Kesia, Senin sampai ketemu Senin lagi padat kok. Tapi Lukas 3 kali. Sabtu, Minggu, Rabu. Koreksi ya kalau salah. Panino sekali. Di
Kehilat sekali, Gamal channel sekali. Nanti Rabu depan kita ada ITS lagi sekali. Jadi, Selasa ya, Selasa. Jadi pas 7 kali. Jadi jangan nggak ada alasan kurang firman, kurang ini, kurang itu. Jadi 7 hari itu kita punya pembahasan dan materi terus buat lebih dekat lagi dan intim lagi sama Bapak Yahweh. Jadi nggak ada alasan lagi bilang kurang waktu. Untuk dengerin daftar, nah kan itu masalahnya bisa diulang loh, kayak gitu. Jadi nggak ada waktu. Tiduran ngantuk capek ada aktivitas nggak apa-apa. Kita ulang lagi, kita tonton lagi, siapa ulangnya kita dengerin lagi. Mereka juga suka ingetin dia, udah nonton belum? Yang si papi begini. Belum, tonton ya, siap. Daripada urusin orang lain, lebih baik baca kitab suci, sediakan waktu untuk doa pribadi, selalu kayak gitu ya tiap renungin. Karena itu jujur, setan tuh seneng banget kalau kita menjauh dari Bapak Yahweh. Dan sekali lagi, yang belum lakukan, yuk kita lakukan sama-sama. Tiap nggak menuding di sini orang lain, itu juga berlaku buat Tiap, lebih buat koreksi diri Tiap juga. Kalau emang lagi males, manusia kedagingan kencang, ya harus koreksi diri lagi. Jadi Bapak Ibu semua di sini, sekali lagi kita yang kelima kali kita misi lebih dekat lagi sama Bapak Yahweh ya. Berarti intinya garam itu susah tawar ya sebenarnya ya, garam itu ya. Kita dikasih kesempatan terus, maksudnya itu untuk berubah dan berguna dan bertobat. Karena Bapak Yahweh begitu mengasihi kita. Dia sangat suka sekali sama satu ayat ini. Dia aja bacain Matius 32 ayat 37 sampai 39. Semua pasti pada tahu kok. Saya sering kalau misalkan lagi berdiri di sini dia selalu bawa ini. Matius 32 ayat 37 sampai 39, dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Bapak Yahweh. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Ini yang dia suka. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Bapak Yahweh, kita jahat sama orang lain, itu kita nggak mengasihi Bapak Yahweh. Tapi kalau kita merasa, tapi nggak adalah orang mengasihi sesama, tapi jahat sama Bapak Yahweh, nggak mungkin ada. Karena kalau udah jahat ya jahat gitu loh, intinya gitu. Cuman ini koreksi juga buat diri kita ya. Kalau kita ngerasa kita dekat sama Bapak Yahweh, cuman kita masih kurang, berarti kita belum mengasihi Bapak Yahweh dengan tulus. Dia suka sama kata-kata ini, yang sama dengan itu. Bapak Yahweh itu akan mengasihi kita. Itu aja, sukses berkah, Bapak Yahweh berkati. Amin.